Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin menyoroti minimnya kehadiran pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan Riau saat apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla pada Kamis 31 Maret. Ia mengungkapkan hanya ada 2 perusahaan yang ikut apel gelar pasukan tersebut. Perusahaan yang tidak mengikuti apel akan dicek langsung ke arealnya terkait kesiapan personel dan peralatan damkar yang dimiliki. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mes. Selamat siang menjelang sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Pemkab Pelalawan menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada hari Kamis lalu pagi di halaman kantor Bupati, melibatkan semua instansi dan institusi yang selama ini terlibat dalam operasi pemadaman karhutla di Kabupaten Pelalawan. Namun ada satu hal yang disoroti oleh Wakil Bupati Pelalawan, Nasarudin SHMH yang menjadi inspektur upacara. Pada saat itu hanya ada 2 perusahaan yang hadir dalam apel kesiapsiagaan, padahal ada 40 lebih perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Pelalawan. Kedua perusahaan yaitu PT RAPP dengan PT ADI Plantation. Kedua perusahaan ini datang dan membawa beberapa personil tim damkarnya serta peralatan-peralatan pemadam kebakarannya. Namun perusahaan lain tidak kelihatan hingga apel selesai. Hal itu membuat Wakil Bupati Nasarudin cukup geram karena memang proses pemadaman karhutla harusnya menjadi tanggung jawab semua komponen instansi pemerintah, institusi maupun perusahaan swasta seperti yang terjadi selama ini. Namun memang Wagub Nasarudin menilai bahwasanya operasi yang sama juga atau apel kesiapsiagaan yang sama juga dilakukan di tingkat provinsi, yaitu di halaman kantor gubernur. Bisa saja sebagian besar perusahaan juga mengikuti apel yang sama di sana. Namun Wagub Nasarudin meminta pada Polres Pelalawan dan unsur TNI lainnya untuk segera mengecek ke perusahaan tersebut yang tidak hadir itu, mengecek kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana karhutla, seperti adanya mesin pemadam kebakaran, personil, dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak hadir tersebut. Seperti diketahui sebagai informasi kepada Anda Tribuners, di Kabupaten Pelalawan dalam 3 pekan terakhir memang mulai meningkat titik panas atau hotspot, dan beberapa titik api juga sudah muncul sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Tim damkar dari berbagai instansi seperti BPBD, Satpol PP dan Damkar, tim dari TNI, tim dari Polri juga termasuk ada beberapa perusahaan sudah beberapa kali turun ke lokasi karhutla untuk melakukan pemadaman seperti yang ada di Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Langgam, Ukui, dan beberapa lokasi yang menjadi langganan karhutla selama ini. Pemda berharap semua instansi dan institusi termasuk perusahaan swasta untuk sama-sama menanggulangi bencana karhutla, termasuk melakukan antisipasi sebelum terjadinya karhutla dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun stakeholder lainnya. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk menjaga lahannya sendiri agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan ikut memadamkan apabila ada titik api yang muncul di sekitar areal perusahaannya, sehingga dapat ditanggulangi sebelum terjadinya bencana kabut asap yang sering terjadi di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, masyarakat juga diminta dan dilarang keras untuk tidak melakukan pembakaran lahan jika membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan. Demikian informasi dari kami, Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio, rekan Mei. Terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, pagi ini kita apel kesiapsiagaan karhutla di Kabupaten Pelalawan beserta seluruh komponen BPBD, Polres, TNI Polri, Kejaksaan, dan PN. Dan ada beberapa perusahaan. Di pagi hari ini kita lihat partisipasi perusahaan sangat minim. Ini Pak Wakapolres menjadi intensi kita, Pak Dandim. Di mana saya lihat cuma ada RAPP, April, kemudian PT AD.
yang saya lihat cuma tadi. Yang lainnya saya nggak tahu apakah itu provinsi, tapi mestinya mereka mengirim perwakilan di sini. Karena kita mau koordinasi dan besok kita rapat koordinasi jam 9 besok pagi di sini. Kalau mereka nggak hadir, ya nanti itu silakan Pak Polres sama Pak Dandim cek lapangan. Dan kita memang meskipun kondisinya belum ada kejadian luar biasa, tetapi kita harus siap siaga. Karena suhu udara sehari ini sangat tinggi. Tapi alhamdulillah hari ini kita mendung, mudah-mudahan hujan. Karena udah hampir 1 minggu tidak ada hujan. Dan kita berharap semua masyarakat Kabupaten Pelalawan, mari kita jaga lahan kita, lingkungan kita, dan seluruh masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan yang ada, sama-sama kita bekerja sama. Supaya musibah kebakaran di tahun ini, insya Allah, dan kedepannya tidak ada di Kabupaten Pelalawan. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.